Masuknya dari mana? Mana? Semoga jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Kita akan lihat keseharian beliau di YouTube channelnya, yaitu Ipan Wirata Channel. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nonton, kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan terus ikuti kegiatan beliau yang sangat mudah. Jangan lupa tonton channel beliau, Ipan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya dari mana? Mana? Anggota DPR Kabupaten Muara Jambi, atas usulan beliau, warga RT di sini. Ini RT berapa? RT 18. RT 18 yang udah berumur beratus tahun lah. Masjid yang membutuhkan sumur bor. Kalau kemarau kering. Dengan adanya dana pokir DPRD Provinsi Jambi, kita udah realisasikan. Mau kita lihat, ini bisa untuk tempat wudhu ya. Ini ada WC-nya. Airnya bersih. Airnya Senang juga. Penting ya. Penting ya. Air pump. Bukan. air sumur bor. Sumur bor. Kalau kemarau tahun berapa nih Pak? Pas kita kemarin kesini belum ada bangunannya. 1 tahun setengah enggak? Iya. Pas Nah, tahun 1 tahun setengah. jangan pilih. Bulan puasa tuh. Belum. Bang Covid. Terhalang Covid. Ya, Pak RT, cita-citanya udah tercapai ya, Kak? Iya. Dulu butuh sumur bor dekat masjid, digunakan untuk wudhu, digunakan untuk mandi masyarakat. Banyak alhamdulillah. Saya ucapkan ribuan terima kasih sekali atas bantuan daripada Bapak Ipan Wirata selaku anggota DPR Provinsi. Saya juga mewakili masyarakat ya mengucapkan ribuan terima kasih juga. Sekaligus dari anggota DPR Kabupaten juga saya ucapkan terima kasih, mana yang bantuan-bantuan dari beliau ini kan. Terutama apalagi untuk pelaksana jalan. Ya. Ini untuk apa ibadah gitu kan. Ya, itulah kami ucapkan terima kasih banyak. Ya. Tanya Pak, gimana respon masyarakat Pak? Ya alhamdulillah Pak, dengan adanya bantuan dari provinsi Pak Ipan Wirata ya alhamdulillah Pak, mengucapkan terima kasih sekali juga. Masa senang lah karena airnya juga Senang, bersih. ya karena Ya, saya lihat airnya bersih ya. alhamdulillah Oh. bersih Pak. Dan ada juga yang ngambil air di sini selain dari Ada untuk juga, ambil wudhu. ada juga ada sebagai ya kebanyakan kalau di musim hujan ini ya masih Ya, sumur-sumur sendiri. di sendiri. Tapi kalau kemarin lah coba musim kemarau. Belum pernah Belum pernah ya. kemarau. Nah, kita Mudah-mudahan kita ya, tidak ada kemarau. Tapi kalau umpama terjadi kemarau, mudah-mudahan ini ada ya. insya Allah itu Bisa jadi. tercukupi, Pak. Cukup. Tercukupi ya. Ya. Ada kendala Pak? Kayaknya nggak ada sih selama ini. Kerjaannya bagus ya. Alhamdulillah. Oke. Uli Amma Bandung yang kami hormati
Wirata SDMMT. Yang saya hormati Datuk Kepala Desa, yang kami hormati Bapak Sartono, anggota Dewan dari Muara Jambi dari Partai Golkar, di Bapak Yudi selaku tuan rumah pada reses sore hari. Yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini Bapak anggota Dewan dari dari provinsi maupun dari Kabupaten Muara Jambi, beliau hadir di tengah-tengah kita ini, yaitu tujuan dan maksudnya adalah reses. Reses ini adalah suatu silaturahmi bersama-sama, sekaligus ingin bertatap muka dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Desa Pondok Meja. Nah, ini memang Pak selaku anggota Dewan, memang itu setiap anggota Dewan, setahu saya nih untuk tahun-tahun ini sudah banyak sekali yang reses yang di Desa Pondok Meja. Nah, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Ipan Wiratani semenjak beliau menjabat anggota DPR Kabupaten Provinsi dan Bapak Sartono banyak sekali sudah artinya membantu untuk desa kita. Yang sudah jelas dari Pansimas yang keberadaannya di RT 18 di sebelah masjid kita, kemudian BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, alhamdulillah sekarang untuk masalah gedungnya atau perkantorannya alhamdulillah sudah terbangun. Dari mulai bangunannya, dari mulai mesin untuk pengolahan limbah. Mudah-mudahan Pak Ipan diberikan sehat, panjang umurnya, kedepannya bisa maju lagi. Mungkin kalau udah DPR, Dewan saya dengar, Bupati ini saya dengar ini. Nah, kemudian juga Pak Sartono selaku anggota DPRD, tolong untuk masyarakat Pondok Meja, keluhan-keluhan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat Desa Pondok Meja tolong ditampung, Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan ridhonya lah kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara reses dari Bapak Ipan Wirata yang kebetulan juga sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Muara Jambi. Yang terhormat Bapak Ipan Wirata, sini yang terhormat Bapak pimpinan Pondok Pesantren, yang terhormat Bapak Kades Martoyo dan Bapak Ketua BPD dan Bapak Kadus Sepondok Meja serta Pak RT Sedusun Purwadadi yang hadir pada hari ini. Acara reses Bapak Ipan Wirata, saya ucapkan terima kasih adik-adik yang ikut membantu. Dan juga saya minta maaf juga Pak, tadi ini terlambat sound systemnya, seharusnya adik-adik harus lebih duluan. Nah, ini saya ingatkan lagi kepada adik-adik ya, besok kalau ada acara harus lebih duluan. Ya, kebetulan Pak Ipan sebagai ketua dan selalu mengingatkan saya setiap ada reses di Kecamatan Mestong atau di Sungai Bahar, saya harus hadir. Kenapa saya harus hadir? Karena untuk mensinkronisasikan
semua kegiatan dari provinsi untuk di Kabupaten Muara Jambi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya hanya berpesan, kebetulan ada jalan rabat beton yang kita bangun di sini 3 tahap, dan sekarang sudah bapak-bapak ibu nikmatin. Saya berharap juga jalan tersebut harus dirawat. Ya. Boleh kendaraan yang masuk ke sini ngangkut pasir, ngangkut batu bata, itu kan tonasenya tidak begitu berat. Dan saya harap juga semuanya lah kita sama-sama untuk merawat apa yang sudah kita bangun di sini. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ipan, Pak. Sumur bor yang ada di masjid sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sini, dan saya juga merasa senang. Kemarin waktu ada acara Maulid Nabi, saya memang kurang sehat waktu itu, Pak. Saya ada ke kamar mandi, lihat airnya sangat bersih. Saya juga senang lihatnya, seperti air di pam itu, Pak, putih jernih. Ya, aplaus untuk Pak Ipan. Saya melaporkan juga kepada Pak Ipan, ada kegiatan-kegiatan reses saya yang waktu itu sama Pak Ipan di Desa Sukadamai, Pak. Waktu itu kan masyarakatnya minta kabel untuk listrik, Pak. Alhamdulillah Pak Kadesnya telepon saya, dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Ipan sama Pak Tono, katanya kabelnya sudah masuk, itu panjangnya sekitar ada 3 kilo lebih. Nah, sudah itu ada juga di Desa Sungai Lande, Pak. Ada di situ kan permintaan masalah WC di SD. Ya sudah terlaksana dengan saya, Pak. Alhamdulillah. Dan dibangun lagi di situ, Pak, ada jalan rabat beton sama lampu penerangan jalan. Mudah-mudahan sebelum tahun baru lampu jalannya sudah bisa hidup. Nah, di sini saya masih ada utang nih sama ibu-ibu, bapak-bapak sini masalah lampu jalan. Mudah-mudahan, Bu, ya, sebelum masa jabatan saya berakhir, saya akan berusaha untuk lampu jalan di sini supaya hidup. Sebelum saya melanjutkan definisi reses, siapa yang bisa menjawab apa artinya reses? Kalau dapat saya kasih 100. Nggak boleh, orang dalam boleh jangan dulu. Ya, maju, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sana Bapak. Nanti yang ngasih duitnya sana, Pak. Ngadap ke sini. Terus ini mohon maaf sama Bapak Wiranta. Iya. Saya ini cuman untuk guyon-guyon aja. Ya, enggak apa-apa. Pokoknya kalau lengkap 100, kalau separuh ya 50 lah. Ada. Iya, enggak apa-apa. Saya ingin tampil saja. Itu yang penting. Ini, Pak. Tadi sudah dibilang sama Lurah, katanya reses itu silaturahmi. Ya. Itu aja, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rasa hormat nih, Pak, ya. Reses itu artinya kalau benar, alhamdulillah. Kalau nggak benar itu adalah yang penting tampil. Jadi reses itu adalah menampung aspirasi. Ya. Dikasih. Ada lagi. Ada yang nggak bisa yang melengkapi? Orang pintar di Muara Jambi banyak, orang kaya di Muara Jambi ini banyak, orang yang mau memimpin di Muara Jambi ini banyak. Tapi yang bisa memimpin itu yang kita sulit mencari. Ini saya lihat ada pada Pak Ketua kita ini, Pak Ipan Wirata ini. Jadi perjalanan saya juga 10 tahun menjadi anggota DPR di Muara Jambi itu, memang kita lihat terakhir ini bukan maju, malah mundur. Yang sampai Pak Ipan tadi, kita di Muara Jambi ini punya potensi yang luar biasa. Cuman kemampuan sumber daya mengelolanya ini yang tidak terbenahi, hanya itu saja. Nah, ini ada pada tokoh kita ini, Pak Ipan ini. Makanya di sini saya sendiri selaku katakanlah kader Partai Golkar ini, dan juga
sebagai tokoh juga di Muara Jambi ini mengharapkan benar bahwa kedepannya Pak Ipan ini bisa memimpin Kabupaten Muara Jambi ini. Ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ivan Wirata dan Bapak Sartono, di mana proposal kita itu sudah diakomodir mengenai pengajuan bantuan kantor dan alat untuk mengurai sampah akhir yang kurang lebih nilainya sekitar 750 juta. Tepuk tangan kepada beliau. Saya selaku Ketua BUMDes sangat apresiasi sekali dan berterima kasih kepada beliau yang telah mengakomodir proposal kita, dan masih ada beberapa proposal yang tentunya kita juga masih berharap untuk diakomodir lagi di tahun-tahun yang akan datang. Yang saya hormati, jadi tidak salah apabila nanti di tahun 2024 tadi sudah disampaikan dikuningkan semua. Dikuningkan semua. Namun harapan besar bagi kami, Pak, yang mungkin ini sebagian besar seluruh warga desa Pondok Meja, Pak, tadi sudah disinggung tadi bahwa harga karet dengan harga beras itu sangat jauh sekali, Pak. Jadi itu yang sangat dirasakan, Pak. Mohon untuk mungkin dalam 2024 atau mungkin sebelumnya, Pak, karena ini sudah kronis sekali, Pak. Jadi harga-harga komoditas atau hasil-hasil kebun turun, Pak, tetapi harga sembako yang naik, Pak. Ini mungkin ibu-ibu nanti akan menyampaikan sendiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wirata dan Bapak Sartono. Mic-nya, Bu. Saya ini petani apa ya? Petani sayur, Pak. Yang kadang terpuruk, yang kadang pokoknya jatuh bangun apa ya. Terus terang kami ini usaha pribadi lah, Pak ya. Petani mandiri kasarnya, mandiri kecil-kecilan, Pak. Yang penting ngomong lah, Pak ya. Terus terang kami ini kendalanya modal, Pak. Pupuk sama bibit, Pak. Kami ini minta tolong kalau bisa dibantu pupuk kompos sama bibit. Bibit apa, Bu? Bibit kunyit. Oh, bibit kunyit. Kalau saya bisa beli sendiri, Pak. Kalau tahap enggak kunyit sama bibit. Kalau cabai itu masih terjangkau sama kami, kalau kunyit sama kunyit itu lahan kami sudah siap, Pak. Kalau tidak percaya tanya Pak Yudi itu, Pak. Berapa luas? Berapa hektar, Bu? Ya kurang lebih kalau untuk kunyit ini insya Allah setengah lah, Pak. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyangkul nampaknya kalau nang kunyit itu lamo. Jadi kalau bisa maaf, Pak, minta apalah alat yang kecil-kecil untuk nyangkul agar lebih cepat. Itu traktor tangan. Tapi kalau bisa kan nggak usah harus kelompok tanian, karena di sini nampaknya bentuk susah, nampaknya kan. Jadi kalau bisa atas nama desa langsung apa RT langsung lah. Ini Sukamaju. Ini masalah jalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ivan Wirata, Bapak Sartono untuk Bariwan, dan bapak-bapak sekalian ibu-ibu. Di sini, Pak, saya perwakilan dari Sukamaju, Pak ya. Alhamdulillah dapat undangan, bisa dapat hadir di sini. Mudah-mudahan di sini dapat berkah dari semuanya kita, amin. Di sini saya menyampaikan banyak, Pak, ya mungkin ada beberapa masalah. Sukamaju ini kan anaknya dari Pondok Meja, pemekaran dari Pondok Meja. Jadi di perbatasan RT 18 dengan RT 3 Sukamaju ini terhubung jalan, yaitu sekitar 600 meter, Pak. Jadi yang untuk wilayah Pondok Meja sekitar 200 meter, kurang lebih 200 meter, Pak. Itu cukup lumayan, jalannya tuh hancur. Jadi kami dari
Sukamaju, ya mohon dari Bapak anggota Dewan untuk pengerasan. Nah itu mungkin itu Pak. Sudah itu Pak, ada lagi terkait dengan ekonomi sekarang Pak, masyarakat walaupun di Pondok Meja, Sukamaju mungkin saya rasa sama Pak. Jadi di sini Pak, kalau iso mama dari atasan, dari Pak Dewan usulan, kami harap di masyarakat kecil kita ini dapat dibentuklah secara kelompok. Jadi intinya pemberdayaan kemasyarakatan itu Pak. Salah satu untuk peningkatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Terus satu lagi Pak, saya sampaikan untuk wilayah desa Sukamaju ini Pak, itu yang kami kewalahan terkait dengan perusahaan Trona Pak. Jadi Trona ini cukup lumayan. Pendataan kami kemarin sudah masuk sekitar 800 hektar yang sudah masuk. Jadi terkait itu juga kami dari Pendes sampai sekarang belum misalnya koordinasi ke punya wilayah itu penguasa. Jadi itu menjadi kendala dari pihak kami desa untuk bertemu dengan pimpinan pun sulit. Mungkin itu salah satu permasalahan yang ada di desa Sukamaju. Mungkin itu saja Pak, kurang lebih. Jadi gini Bu, untuk kelompok tani memang harus, karena kan ini sifatnya administrasi, jadi tidak ada masalah. Artinya ada, saya bilang Datuk Kepala Desa, siapa mewakili kelompok taninya, nanti dibuat sebelum barang ini turun, ya buatlah bahwa alat itu bisa dipakai gantian gitu lah. Kelompok tani gitu loh. Kan dia tidak punya kelompok tani, tapi bergabunglah ke kelompok tani. Itu salah satu. Yang kemudian memang untuk sebenarnya itulah sarana produksi, jalan usaha tani, alat pertanian, bibit, benih, ya kan, belum lagi hama. Saya kan juga dalam inventarisasi Bu. Saya juga tahu jumlah PPL kita. Saya tahu semua angka-angka di Muara Jambi ada di buku saya ini semua. PPL yang pensiun udah berapa tahun ini, berkurang lagi. Nah, nanti bagaimana pemberdayaan tadi. Jadi memang untuk ngurus Muara Jambi ini sumber daya alamnya banyak, ada, tinggal bagaimana sumber daya manusianya. Kalau bicara jalan Bapak, bicara jalan panjang, tanya nih. Panjang jalan kabupaten ini sekitar 1000 kilo nih. Tapi kalau dikatakan yang mantap, yang beraspal, yang berigid beton, saya yakin paling 500 kilo. Betul tak? 500 kilo ke depan ini dikatakan rusak berat, rusak ringan. Tidak bisa. Ya, kalau jalan tuh diintro-intro. Sebelum kalau pergi ke rumah sakit, ibu hamil sebelum sampai rumah sakit lah melahirkan di mobil. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Ini kan memang tidak bisa kalau kita. Kadang-kadang saya berpikir waktu di zaman pernah tidak ke Bukit Tinggi? Pernah tidak nengok terowongan Jepang? Dicor tidak dalamnya? Lubang Jepang. Lubang Jepang kan? Nah, dicor beton tidak? Nah, siapa yang ngerjakan dulu? Manusia dengan rodi, dengan kerja paksa kan itu kan? Ngecor di dalam tanah bisa. Kenapa? Sekarang di atas tanah tidak bisa. Karena banyak pi-nya meleset ke bawah. Makanya saya berpikir, ini Pak, sepakat kita buatlah UPTD, Unit Pelaksana Teknik Terpadu. Karena saya lah bagi-bagi panjang jalan 500 kilo. Umpama jalan kabupaten yang ada di Mestong ini berapa kilo? Udah ada. Satu hari satu plate alat, ya Pak. Perkerasan kelas B itu 0,5 kilo. Kenapa? 500 kilo kalau kita buat aspal kali 4 miliar 2 triliun. APBD kita cuman 1, berapa? 1,2 atau 1,3? 1,3, 50% gaji. Mungkin lebih 60% dah. Tinggal 40%. PU itu paling banyak 100 berapa? 150 miliar. Kalau 150 miliar dibagi 4 miliar aspal, bagi 4, 157, 32,5 kilo. Cuman bisa membuat aspal. Kalau buat rigid beton, bagi 8M. Siapa tadi? Nah, berarti
tinggal bagi 2 lagi. Artinya 32 bagi 2 berarti 16 kilo cuman setahun. Panjang jalan 500 kilo, belum yang 1000 tadi memelihara. Tidak akan bakal. Apa kata Pak Kades kemarin? Sungai Gelam pret kata dia kan. Jadi kalau ada bapak-bapak orang politik bilang, Pak besok saya jadi DPR saya akan aspal, pret jawabnya, prank karena gitu loh. Jadi pakai ilmu teknis. Nah, nanti dengan kita alap di situ ada ambulan, di situ ada alsintan pertanian lengkap. Saya tahu nih sekian hektar itu. Kemarin yang saya bilang itu ada petani Sungai Gelam, dia bisa membuat tanaman jeruk itu hampir sama manisnya seperti jeruk brastagi. Ya, kami sebagai tokoh masyarakat sebenarnya kami sudah menyadari malam ini apa yang sudah Pak Ivan perbuat di Pondok Beja ini. Begitu banjir saya juga ikut serta datang ke alhamdulillah sudah berkurang, tidak seperti biasa. Hanya mungkin aliran yang ke belakang Pak itu memang belum jadi dibuat oleh Chandra. Ya. Yang saya minta dijebol itu pun katanya marah, mau lapor, tapi sampai sekarang belum ada. Jadi coba gini, seperti itu. Datuk Kades, kita lebih ke atas lagi, kita lapor Pak Gubernur langsung. Jadi harapan saya Pak, kalau aliran yang ke belakang itu yang tembus ke Pal 13 itu diperbaiki saluran airnya, insya Allah itu akan memperlancar Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami atas nama rekan-rekan anggota BPD juga ucapkan terima kasih lah kepada Pak Ipan yang telah banyak berbuat, maupun Pak Sartono, Pak usulan-usulan dari masyarakat ini bisa terrealisasi. Nah, kerjasama seperti ini yang harus kita pertahankan, harus kita lestarikan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bukan hanya keinginan, tapi memang itu kebutuhan Pak. Nah, ini dapat terrealisasi sedikit demi sedikit hingga akhirnya nanti bisa selesai semuanya. Dan kami juga atas nama DPD mengharapkan juga pada anggota DPRD baik provinsi Muaro Jambi ataupun Muaro Jambi, bagaimana kami ini kan sebagai mitra kepala desa, memang saat ini melalui forum, melalui asosiasi persatuan anggota BPD seluruh Indonesia, kami sudah berupaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Dusun Sukadama itu ada Pansinmas, tapi sekarang ini kan apa tuh nggak berjalan Pak, airnya tuh sekarang ini karena apa kemarin PK-nya nggak digali, jadi airnya tuh nggak keluar Pak. Jadi tempat kami itu kan ada aliran kayak rawa tuh Pak, itu bisa dibikin embung Pak. Kami kemarin nanya-nanya sama yang punya tanah itu bisa Pak dipakai gitu. Cuman itu Pak yang kami tanyakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu generasi penerus bangsa adalah pondok pesantren. Alhamdulillah di sini kita ada pesantren Darussalam Al-Hafiz, perkembangan dari pusat pondok pesantren Al-Hafiznya di Kenali Asyam. Karena overload di sana, kami alhamdulillah berkat ada hamba Allah yang wakafkan tanah di sini, kami bangun di sini sudah ada 5 kelas. Cuma kendalanya sedikit aja Pak. Dari jalan masjid tadi ke pondok tadi bapak muter tadi kan mobilnya, saya pas ngajar tadi muter sana itu kalau becek kalau hujan becek Pak, jadi guru-guru terhalang, santri-santri pun terhalang, wali santri terhalang, itu kurang lebih 100 meter. Nah, mohon difikirkan dan minta bantuannya. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua mungkin atas nama Badan Kemakmuran Masjid, kemarin kami sudah bincang sama Mbah, sama Pak RT, sama Pak Imam, bagaimana untuk salah satu memakmurkan masjid tadi. Alhamdulillah Bapak anggota Dewan sudah realisasikan satu sumur bor. Kami punya keinginan bagaimana setiap masjid punya dispenser Pak, agar nanti kami punya keinginan, kemarin kami musyawarah bagaimana kalau ada tempe goreng di rumah, di masjid juga ada tempe goreng, agar bagaimana
orang yang memarkan masjid di rumah masjid itu kerasan Pak. Jadi kami berpikir bagaimana kalau di setiap masjid, utamanya masjid kami dulu ada dispenser, kami sediakan nanti gula, kopi dan selanjutnya. Kemarin beberapa waktu yang lalu di Mendalo juga kami sudah itu, dan itu saya harapkan mungkin beberapa unit untuk khususnya lah RT 18 dan satu desa ini kalau bisa setiap masjid ada dispenser. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Karang Taruna ingin menyampaikan aspirasi teman-teman. Di sini saya untuk sebagai pandangan bahwa Karang Taruna itu pertama kali dibentuk di Indonesia ini kan di Kampung Melayu dalam kegiatan positif baik seni, olahraga, keagamaan dan sebagainya. Dan seiringnya berjalannya waktu, Karang Taruna itu mengalami perkembangan sampai pada sektor usaha ekonomis produktif. Nah, di sini Pak ada aspirasi teman atau teman-teman menyampaikan kepada saya seperti ini untuk disampaikan mungkin pada Bapak untuk menemukan solusinya. Yang pertama itu apakah bisa menyediakan peminjaman modal untuk masyarakat yang ingin membuka usaha atau UMKM. Yang kedua menyediakan pelatihan atau bimbingan untuk masyarakat yang ingin menjalankan usaha atau UMKM. Yang keempat menyediakan wadah seperti event, UMKM Fair, bazar atau lain sebagainya untuk wadah promosi para pengusaha jasa atau UMKM agar dikenal di masyarakat luas. Yang kelima, para usaha atau UMKM bisa memberikan bimbingan konsultasi kepada pemuda yang belum paham untuk menjalankan usaha. Di sini maksudnya ketika ada pelatihan, dibimbing sampai betul-betul berjalan. Yang sudah ada pelatihan mandek, jadi jalannya bingung.